Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada detik ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa kembali bertatap muka dalam rangka mempelajari ilmu agama. Semoga kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan diberikan Allah kesempatan hidup di dunia ini, kita manfaatkan dengan hal-hal yang bisa menambah timbangan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam fikih pernikahan, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bab tolak, perceraian, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan pegat, ya, cerai. Kemudian pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam bab tolak, yaitu al-musyabbihat fit tolak, yaitu hal-hal yang serupa tolak, ya. Seperti perceraian, ya, tapi memiliki kekhususan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ila, yang kedua yaitu dhihar, yang ketiga yaitu al-li'an. Ini nanti konsekuensinya ada di situ nanti pemisahan antara suami dan istri, tapi dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, ya. Dan juga bisa nanti sang suami tidak harus pisah dengan sang istri apabila dia telah melakukan atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, langsung saja akan kita bahas satu persatu tentang 3 hal ini, yaitu yang serupa, hal-hal yang serupa dengan perceraian, ya, hal-hal yang menyerupai perceraian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ila dan dhihar, ya. Yang pertama yaitu ila. Apa itu ila? Ya. Ya, ila ini dalam bahasa Arab itu diartikan qasam, yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka ini berarti sumpah. Ini pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, apa yang disebut dengan ila itu yaitu gambarannya, ya, ada beberapa tafsiran, namun gambarannya yaitu seorang suami yang telah mewajibkan diri dengan bersumpah untuk tidak memberikan hak biologis
atau bersetubuh dengan istrinya selama kurun waktu tertentu. Ini gambarannya ya. Adapun pengertiannya banyak perbedaan penafsiran, yaitu kembali dengan perbedaan rukun dan syarat yang dipahami atau ditentukan oleh sang pemberi pemberi arti. Kita akan mengambil penafsiran ila sesuai dengan yang ada di kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar ini, yaitu apa itu ila secara syariat, yaitu ayahlifa zaujun, yaitu seorang suami yang bersumpah billahi au bisifatin min sifatihi. Bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah ya. Nanti pengertian ini juga masuk dengan syarat-syarat kapan orang tersebut dikatakan sudah mengilak istrinya atau belum. Ya, kita kembali ke pengertian dulu, yaitu ayyahlifa zaujun billah, yaitu seorang suami bersumpah billah dengan nama Allah, au bisifatin min sifatihi, atau dengan salah satu sifat-sifat Allah, wa huwa qadirun 'alal wad'i, dan sang suami tersebut, laki-laki tersebut masih memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan biologis ya, ala tarki wad'in ya. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah tidak memberikan hak biologis istrinya, fi kubuliha abadan, yaitu lewat jalur kelamin istri selamanya, au akthar min arba'ati ashhur ya, atau lebih dari 4 bulan ya. Ini pengertian yang mencakup nanti syarat dan juga rukun ila ya. Apabila syarat dan rukun ini terpenuhi, maka seorang suami sudah dikatakan mengila istrinya ya. Jadi kembali saya gambarkan, yaitu apabila ada seorang laki-laki bersumpah ya, misalkan ada fulan bersumpah ya, mungkin karena marah dengan istrinya, kemudian terucap dalam lisannya, demi Allah saya tidak akan menggaulimu selamanya atau menggaulimu selama setahun ini. Itu gambarannya ya. Jadi ucapan seperti ini dinamakan ucapan ilak ya, yaitu sumpahnya seorang suami laki-laki untuk tidak menggauli istrinya atau memberikan hak biologis istrinya ya dalam kurun waktu tertentu. Baik, sebelum kita melanjutkan tentang sejarah dari ilak ini, kita sebutkan dulu dalilnya ya tentang ilak ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur, sesungguhnya orang-orang yang telah mengilak istri-istri mereka, maka hendaknya menunggu selama 4 bulan. Fa innallaha ghafurur rahim. Adapun kalau nanti dia kembali rujuk kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Akan tetapi apabila dia bertekad untuk mentolak, menceraikan istrinya, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi maha mengetahui. Ini dalil tentang ilah. Ya. Baik, sejarah ilah ya. Kenapa kok bisa ada kasus seperti ini? Jadi ilah ini ya, merupakan salah satu kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah, ya, yang mana dengan ilah ini sang suami berniat untuk menyiksa istrinya, ya, berniat untuk menyakiti istrinya, ya. Yaitu ketika di zaman jahiliyah ya, seorang suami ya apabila sudah marah dengan istrinya kemudian ingin menyakiti istrinya mengucapkan lafaz ilah ini ya. Itu demi Allah saya tidak akan menggaulimu, memberikan kamu hak biologis selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun. Kemudian kalau sudah habis 1 tahun lagi dia bersumpah lagi, kemungkinan bersumpah lagi, kemungkinan marahnya sudah reda, dia kembali ke istrinya. Tapi kalau marahnya masih belum reda, mungkin dia bersumpah lagi, ya demi Allah saya tidak akan menggaulimu 1 tahun lagi. Nah, dalam kebiasaan adat jahiliyah ini tentu saja sangat menyakiti atau membahayakan perempuan ya. Jadi sangat menyakiti hak-hak sang perempuan atau sang istri. Karena apa? Dari satu sisi ya dia masih status sebagai istrinya suami yang mengilak tadi. Tapi dari satu sisi dia tidak mendapatkan hak-hak biologis ya. Ya dari sini perempuan ini terdolimi ya. Terdolimi, tersiksa, maka dalam Islam ya ini diatur ya. Karena jangan sampai ya wanita ya, perempuan dalam Islam ini merasa terdolimi. Makanya datang oleh Allah Subhanahu wa taala diatur ya. Ketika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya, dalam adat jahiliyah tadi, Allah berikan pilihan ya, sampai 4 bulan ya. Ketika sudah ngomong saya bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istri saya, maka pilihannya ketika datang Islam tidak boleh lebih dari 4 bulan ya. Jadi kalau sudah 4 bulan nanti dia dikasih pilihan, mau rujuk kembali kepada istri ya, atau benar-benar ditolak ya. Jadi dikasih kejelasan, statusnya istri ini dikasih kejelasan ya. Jangan digantungkan sehingga menyiksa dan juga menyakiti hak-hak perempuan. Nah ini indahnya Islam ya. Jadi dalam Islam itu perempuan sangat dijaga marwahnya, dijaga hak-haknya ya. Dan kalau kita mentelaah ya, mentelaah syariat-syariat yang Allah berikan, hampir keseluruh kita dapati di sana dalam rangka tujuan apa? Untuk menjaga hak-hak perempuan. Dan ini bisa menjadi solusi yang mana pada akhir-akhir ini ramai tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, maka syariat ini bisa menjadi solusi ya. Ya tatkala banyak pelecehan seksual di ranah pendidikan, sekolah, di tempat kerja, kantor dan lain sebagainya, maka bisa kita kembali kepada syariat ya, yang mana dalam syariat itu diatur ya, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berkhalwat ya, saling bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram ya. Dan ini kalau diterapkan, insya Allah yang namanya pelecehan seksual tidak akan terjadi ya. Ya karena bagaimana terjadi pelecehan seksual, ketemu saja tidak ya. Makanya dalam Islam dilarang berkhalwat, bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Contoh lainnya bagaimana Islam menjaga hak-hak perempuan ketika
perempuan hendak berpergian yang jaraknya sampai 3 hari 3 malam, maka di situ syariat mewajibkan adanya yang namanya mahram. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi perempuan tersebut, ya, yang hendak berpergian. Ini kalau dilihat dari kacamata syariat, maka syariat ini tujuannya tidak untuk mengekang perempuan, bahkan untuk apa? Menjaga hak-hak perempuan. Ya. Namun kalau kalau sudah pikirannya sudah tidak suka dengan ajaran Islam, maka ajaran-ajaran ini, tujuan-tujuan yang indah ini, maka akan dijadikan framing bahwasanya Islam mengekang perempuan. Ya, padahal tidak. Padahal tujuan dari ajaran Islam yaitu menghormati, menjaga hak-hak perempuan. Ya. Termasuk kasus ila ini. Ya. Tatkala zaman jahiliyah, seorang perempuan ya bisa bertahun-tahun, ya, bahkan seumur hidup digantungkan statusnya oleh suami dengan ila ini tadi, ya, jadi statusnya istri tapi tidak mendapatkan hak biologis. Datang ajaran Islam, yaitu dikasih batas waktu 4 bulan, ya. 4 bulan, kalau kamu hendak menceraikan, ceraikan. Kalau kamu masih mau jadikan istri, maka kembali berikan haknya sebagai istri dari dari hak biologis dan hak nafkah batin dan juga nafkah lahir. Ya, ini sejarah kasus ilak yang ada dalam Islam. Kemudian rukun-rukunnya, ya, kapan seorang suami dikatakan telah mengilak istrinya. Yang pertama yaitu harus ada pertama al-halif, ya, yaitu yang mengucapkan sumpah. Dalam kasus ini yaitu suaminya, yang mana ketika suami mengucapkan sumpah ini, dia disyaratkan dalam keadaan berakal. Jadi kalau apabila dia mengilak, bersumpah, menyumpah tidak menggauli istrinya, tapi dalam keadaan dia menghigau, ya, tidur menghigau, atau dalam keadaan sakit, atau sudah pikun, ya, akalnya sudah tidak sempurna, maka dalam kasus ini tidak dikategorikan dia telah mengilak istrinya. Kemudian ketika sang suami ini dalam keadaan sakit, ya, atau di penjara, kemudian dia mengucapkan lafaz ila, ya, melalui telepon misalkan, ini tetap dianggap apabila tadi dia memiliki akal yang sempurna, ya, tidak dalam keadaan menggigau atau pikun, maka ini tetap dianggap sah ilaknya, ya, rukunnya terpenuhi, dianggap rukun ilak telah terpenuhi. Bahkan apabila sang suami tersebut beragama non muslim, yaitu orang kafir. Nah, ini yang pertama yaitu al-halif, rukun yang pertama yaitu pihak suami yang mengucapkan sumpah. Terus rukun yang kedua yaitu adanya mahluf bihi, ya. Dia bersumpah dengan apa, ya, dalam hal ini tadi disebutkan dalam pengertian ilah, yaitu bersumpah dengan Allah dan juga bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Contoh, bersumpah dengan Allah, demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama sekian bulan atau sekian tahun. Atau dengan salah satu sifat Allah, ya, demi yang memberikan rezeki kepada makhluknya, demi yang mengatur peredaran langit dan bumi. Ini sifat-sifat Allah, ya. Jadi kalau sudah dia bersumpah, ya,
dengan nama Allah, maka ini sudah disebut dia telah mengilak istrinya. Kemudian adanya makhluf alaih, yaitu dia bersumpah untuk apa? Yaitu untuk tidak memberikan hak biologis, ya, tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Adapun kalau dia bersumpah, saya demi Allah, ya, demi Allah saya tidak akan menemuimu. Nah, kalau di sini belum disebut ilah, ya, karena makhluf alaihnya itu harus dia bersumpah untuk apa? Tidak memberikan hak biologis, tidak menggauli istrinya. Nah, kemudian ada tempo, ya, temponya, yaitu suami saya tidak akan menggaulimu selama berapa, ya, berapa tahun, berapa bulan, ya. Kalau nanti tidak disebutkan temponya, ya, kemudian sebelum 4 bulan ini dia kembali minta maaf kepada istrinya, kemudian akur kembali, rujuk kembali, maka dalam hal ini dia sudah harus bayar kafaroh, ya, kafaroh, dia telah melanggar sumpahnya. Kemudian, ya, di antara syarat-syarat terjadinya ilak, ya, yaitu dari seorang laki-laki atau suami yang masih bisa memberikan hak-hak biologis, ya. Adapun kalau suaminya sudah tua, sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, atau punya penyakit, ya, punya penyakit kelamin sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin, maka sumpahnya ini ketika dia menyumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka dalam kasus ini tidak disebut ilah. Ya, kemudian harus ada dia bersumpah dengan Allah, dan atau salah satu sifat dari sifat Allah sebagaimana kita sebutkan, ya. Nah, adapun kalau dia bersumpah, ya, dalam sebagai bentuk nadar, contohnya saya bernadar tidak akan menggaulimu selama 1 tahun, maka dalam hal ini tidak disebut ilah, ya. Ya, kecuali nanti pendapat dari kalangan Hanabilah, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan meskipun nadar tetap nanti disebut sebagai ilah. Kemudian yang keempat, ya, pihak istri juga masih mampu untuk melakukan hubungan biologis, ya, meskipun nanti dia dalam keadaan masih menunggu iddah, ya. Jadi kalau sang istri sudah menopause, tidak bisa melakukan hubungan biologis, maka di sini ilah tidak terjadi, ya, meskipun dia masih dalam masa iddah. Contohnya dicerai sama suaminya, tolak 1, ya, masih bisa rujuk, tapi dalam masa iddah ini, ya, nanti akan kita bahas insyaallah setelah ini tentang masalah iddah, dia diilah, ya, suaminya mengucapkan sumpah, saya tidak akan menggaulimu selama berapa tahun atau berapa bulan. Nah, ini meskipun dia dalam keadaan menunggu iddah, maka dalam hal ini dia syarat untuk ilah telah terpenuhi, ya. Kemudian nomor 5, ketika dia mengucapkan sumpah suami tadi, yaitu tidak terikat sumpahnya di tempat tertentu. Ya, contohnya saya demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama 1 tahun di rumah ini. Nah, ini namanya terikat dengan tempat. Ya, kalau terikat dengan tempat kemudian nanti di luar rumah, ya, mungkin dia menggauli istrinya misalkan di hotel atau di rumah mertua dan lain sebagainya, maka
dalam hal ini, kasus ini ilak tidak terjadi. Karena apa? Karena ketika dia mengucapkan sumpah, dia terikat dengan suatu tempat. Sekarang hukumnya, hukum mengucapkan ilak tadi ya, hukum mengucapkannya ada hukuman ukhrawi, ada hukuman duniawi. Ya, adapun hukuman ukhrawi yaitu dia berdosa. Nah, seorang suami apabila mengucapkan ucapan seperti ini, sumpah seperti ini, maka dia berdosa, harus tobat. Ya. Adapun hukuman duniawinya, ya, apabila dia mengucapkan kalimat ini, ya, menyumpahi istrinya untuk tidak menggaulinya selama beberapa tahun, kemudian ternyata sebelum 4 bulan, ya, dia menyesal, kemudian minta maaf kepada istrinya, kemudian mendatangi istrinya, kemudian memberikan hak biologisnya, ya, atau mulai kembali hubungannya seperti sebelum dia mengucapkan kalimat ini. Maka dalam hal ini hukuman duniawinya dia harus membayar kafarat, ya. Membayar kafarat, yang mana kafarnya di sini pilihan, memilih antara memberi makan 10 orang miskin, ya, atau membebaskan budak, ya. Dan apabila tidak mampu melakukan dua ini, dia berpuasa selama 3 hari, yaitu kafarah, dia melanggar sumpah. Ini. Tapi kalau sudah lewat masanya lebih dari 4 bulan, ya, maka apa yang harus dilakukan? Maka pihak perempuan boleh mengadukan ke hakim. Nanti hakim memberi pilihan kepada sang suami, ya. Sekarang sudah 4 bulan lebih dari kamu mengucapkan sumpah, sumpah tidak menggauli istrimu. Maka kamu diantara 2 pilihan, ya. Yang pertama, kembali rujuk kepada istrimu, ya, baik itu nanti secara lisan, misalkan belum bisa ketemu, kemudian ditelepon, saya minta maaf, saya mau rujuk. Nah, berarti dia sudah kembali rujuk kepada istrinya, ya, atau dicerai, ya, diberikan kepastian, ya, antara rujuk kembali dijadikan istri atau dicerai, ya. Ya, adapun kalau dia nggak mau, ya, sang suami nggak mau, yang rujuk nggak mau, menceraikan juga nggak mau, maka dalam kasus ini hakim boleh menceraikan secara paksa. Ini masalah-masalah yang berkenaan dengan ilak. Kemudian yang kedua, ya, di antara hal yang menyerupai perceraian atau putusnya hubungan pernikahan, yaitu dihar. Apa itu dihar? Ya, dalam bahasa Arab, ya, ini dari kata dohrun, ya. Dohrun itu punggung, ya, punggung seseorang itu namanya dohrun, ya. Maksud secara syar'i, ya, dari kata dihar yaitu ayyushabbiha ar-rajul zaujatahu, yaitu seorang laki-laki menyerupakan istrinya, ya, dalam keharaman, yaitu tidak mendekati istrinya, yaitu dengan salah satu mahramnya, ya, entah nanti dengan ibunya, dengan saudarinya, ya. Itu pengertiannya. Jadi gambarannya begini, yaitu seorang suami mengucapkan kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Yang mana kalau dalam orang zaman dahulu, zaman jahiliyah, ketika seorang suami mengucapkan kalimat ini, maka ini adalah tanda dia menceraikan istrinya, ya. Kemudian dalam Islam, ya, ketika seorang suami mengucapkan kalimat ini masih bisa ditoleransi, ya. Jadi kalau zaman jahiliyah ketika seorang suami mendihar istrinya, mengucapkan kalimat seperti itu, kamu bagiku seperti punggung ibuku, ini otomatis tolak, sudah dihitung
tolak ya. Ini kalau dalam zaman jahiliyah. Dalam Islam ini bisa ditolerir ya. Jadi bisa kembali kepada istrinya dan tidak dihitung tolak apabila dia telah membayar kafarah ya. Nanti akan kita bahas tentang kafarah dihar. Ya. Kemudian kita bahas hukumnya ya, hukum dihar ya. Hukum dihar yaitu tidak boleh, haram, sama seperti ilah tadi. Jadi seorang suami tidak boleh mengucapkan kalimat ini ya. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ya. Dan seseorang yang mendihar ya istri-istrinya. Ini asbabun nuzulnya ini salah seorang sahabat Khawlah binti Thalabah, beliau mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya ya, suaminya namanya Aus bin Somit ya. Beliau pernah marah-marah ya, Aus bin Somit ini marah-marah kepada istrinya, kemudian mengucapkan kalimat dihar ini. Kemudian Khawlah mengadukan kepada Rasul. Rasul menyuruh untuk menunggu karena waktu itu belum datang wahyu keputusan tentang masalah dihar ini, sampai turun ayat tentang dihar ini. Kemudian disebutkan bahwasanya kalimat dihar ini la yaquluna munkaram minal qauli wazur, yaitu perkataan yang dusta. Jadi seorang istri itu tidak bukan mahram, maksudnya tidak seperti ibunya dalam hal keharaman dinikahi ya. Nah ini dalam zaman jahiliyah ini salah satu isyarat tolak ya. Tapi dalam Islam ini nanti akan bisa ditolerir apabila telah melaksanakan ya, kafarah. Kemudian fayuhramu ala al-mudhahir wal mudhaharu minha al-istimta. Jadi diharamkan bagi suami yang telah mendihar istrinya, kemudian pihak istri yang sudah didihar oleh suaminya tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya, baik itu jima ataupun hal-hal yang mendekatkan kepadanya seperti ciuman dan lain sebagainya, sampai sang suami telah membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Ya ini berbeda dengan kafarah tadi ilah. Kalau ilah tadi kafarahnya kafarah melanggar sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan budak, atau kalau nggak dapat atau nggak mampu berpuasa selama 3 hari ya. Nanti ada khilaf apakah harus berturut-turut atau boleh terpisah puasanya. Adapun kafarah dihar ini ya, kafarahnya apa saja, yaitu urut. Yang pertama membebaskan budak ya. Kalau tidak ada ya, sebagaimana sekarang ya, tidak ada budak, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Jadi kalau budak nggak ada seperti zaman sekarang, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya, baru nanti yang ketiga, yaitu apa? Memberi makan sitina miskina, yaitu memberi makan 60 orang miskin ya. Kalau sudah dibayar kafarahnya ini, maka suami yang mendihar istrinya ini sudah boleh kumpul lagi, statusnya seperti sebelum dia mengucapkan kalimat dihar ya. Kemudian apakah ya misalkan seorang suami memanggil istrinya dek atau umi atau ibu ya, apakah ini
termasuk lafadz dhihar atau tidak, atau masuk masalah dhihar atau tidak, ya. Ya, dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, ya, ini panggilan bukan maksudnya untuk tolak, bukan untuk mendihar istrinya, ya. Tapi lafadz ini, ya, kalau tujuannya niatnya untuk ikram, takrim, ya, memuliakan perempuan, maka ini dalam hal ini panggilan-panggilan tersebut tidak termasuk panggilan dhihar, ya. Meskipun nanti ada beberapa ulama yang memakruhkan memanggil istri dengan panggilan seperti ini, ya. Adapun namun panggilan ini seperti ini kalau tujuannya untuk memuliakan, ya, memuliakan, tidak untuk menceraikan atau mentolak istrinya, maka panggilan seperti ini tidak masuk dalam kategori dhihar. Ini pembahasan kita kali ini tentang hal-hal yang menyerupai tolak, yaitu ila dan juga dhihar, ya. Insyaallah yang ketiga akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang li'an, ya. Masalah-masalah tentang li'an, ya, akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.